Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, welcome back di YouTube channel official dari MBW 202 Klub Indonesia. Kebetulan pagi ini kita lagi dapat undangan dari kerabat-kerabat kita yang baru, dari Inzenity Innova Zeni Community Pusat. Jadi mereka hari ini rencananya akan mendeklarasikan Inzenity, dan ini satu kehormatan buat kita di 202 Klub Indonesia dapat undangan, meskipun undangannya terbatas ya. Jadi memang nggak semua teman-teman member bisa hadir, dan acara deklarasi Inzenity ini juga fully supported by Goodyear Indonesia. Jadi pagi ini kita heading to pabrik Goodyear di daerah Bogor, Jawa Barat. So kita langsung menuju Bogor untuk kita lihat apa sih acara di sana, keseruannya kayak apa ya, deklarasi teman-teman Inzenity dengan fully supported by Goodyear Indonesia. Udah ada orang. Aduh, jangan. Orang IT-nya 202. Hai semua, masih di channel YouTube 202 dan masih di Bogor di pabrik Goodyear Indonesia, dan di tengah-tengah kita nih Jen yang punya acara, paten acaranya ini ya, dari Surabaya. 202 Surabaya. Kita dapat satu keluarga baru, dapat kerabat baru. Ini Oming, ketua umum dari Innova Zeni Community. Thank you banget undangannya, Oming. Sama-sama. Saya selaku presiden dan mewakili seluruh teman-teman 202 Klub Indonesia mengucapkan selamat atas terbentuknya Innova Zeni Community. Semoga kedepannya Innova Zeni Community bisa terus besar, membernya semakin banyak, semakin solid, kompak, dan tercipta rasa kekeluargaan antar member, dan pastinya memberikan manfaat yang bagi masyarakat. So, kita ngobrol sedikit nih, Oming. Innova Zeni Community yang notabene baru aja ya, baru setahun lah ya. Baru setahun Lah ya. Dia launching dari Toyota. Yeah. Dan bisa mengambil tempat di hati masyarakat, kan gitu kira-kira. Kan bahasa gua tinggi banget loh. Ya kan, dengan berbagai fitur yang nggak kalah ya nggak sih dengan mobil-mobil. Oh iya sih, iya benar juga, benar. Secara umum iya benar. Untung lokat. Kenalan dulu, Abing. Nanti kita ngobrol lebih lanjut soal community dari Innova Zeni. Oke. Halo, komunitas W202. Ya, saya Rahmat Julianto yang biasa dipanggil dengan Ming. Saya ketua umum Inzenity Indonesia periode yang pertama ini. Jadi untuk saat ini rencananya mungkin sekitar 2 atau 3 tahun nanti baru ada pemilihan lagi. Ya. ini kebetulan datang. Sini dulu. Ini
Nggak jauh-jauh emang ya, nggak jauh-jauh. Kebetulan di dulu juga dia menjabat sebagai head IT and database. Oh, Gitu, dan dapat info dari Malik dia. ya. So, Oming, tahun berapa ini berdiri? Kapan tepatnya Innova Zeni Community ini berdiri? Terus apa ya, suka dukanya apa nih untuk membentuk satu community? Jadi saat itu kita ini kan, saya sama Om Christian ya, yang dari Klaten. Kita itu beli Zenik. Kita langsung berpikiran gimana kalau kita ini bikin komunitas untuk Zenik ini, karena istilahnya biar ada wadahnya lah. Mobil tipe baru, mobil jenis baru keluar, dan supaya plus minusnya apa itu kita itu bisa saling support kayak gitu. Terus yang kedua, kita juga mau apa ya, istilahnya benar-benar memanfaatkan ini sebagai mobil keluarga. Jadi nanti kalau kopdar, kalau apa kayak gitu, kita memang kepingin family ini diajak. Akhirnya dari situ tercetuslah ide untuk berkomunitas ini 1 Januari 2023. 1 Januari 2023. Ini Baru awal juga pembentukan ya. baru juga Enif ini. Iya, baru juga Enif. No, 1 Januari 2023 tahun lalu dong. Iya, Iya, baru iya. juga Enif. Ini yang pertama ya. Iya. Oke. Heeh. Itu jumlah membernya berapa tuh pertama kali terbentuk? Pertama kali terbentuk jumlah membernya cuman 4 atau 5. 4 atau 5? Iya. Enggak. Foundernya cuma 2 aja. Saya sama Pak Christian yang dari Klaten itu. Ya, pelan-pelan ada temen dari Jawa Timur kayak gitu. Ya. Semua ya. Iya, ya pelan-pelan akhirnya yang paling banyak sekarang dari Jabodetabek. Anggota paling banyak. Iya. Kayak gitu. Total membernya yang kita punya sampai hari ini baru 76. 76? 1 tahun? 1 tahun. Oh gitu ya. Terus suka dukanya ini, ya memang sih notabene mobil baru ya. Kenapa sih memilih Zenik sebagai tadi yang sudah mobil keluarga kan? Ya. Ada apa yang dirasakan? Saya milih Zenik, terutama saya ya. Saya milih Zenik karena memang saya udah pakai Reebok. Di situ saya udah tahu lah istilahnya mobil keluarganya Toyota ini seperti apa. Dari naik tipe Toyota yang lain pun, ataupun tipe dari merek lain pun yang agak premium, itu paling nyaman memang saya yang ke jenis Innova kayak gitu. Untuk jenis yang lain saya sama istri merasa agak kurang kayak gitu. Akhirnya pada saat kita jual Innova yang lama, yang 2KD itu kita jual, kita cari mobil apa ya, kita udah cobain mulai dari brand China, brand Toyota. Tapi gue masih nyimpan juga Pak. Enggak. Oh ya, brand China, brand Toyota, sama brand Jepang yang lain. Itu memang kita paling srek, paling apa ya, paling merasa enjoy, enak itu di Innova lagi, di Zenik ini kayak gitu. Seperti itu sih dasar pemikirannya, istilahnya memilih Zenik karena memang kita nyaman. Kita nyaman. Lebih tepatnya gitu, karena istri saya ini nggak suka yang tipe yang paling tinggi. Kayak dulu Reborn itu dia nggak suka yang Venturer. Yang Zenik ini pun dia kurang suka yang Q karena Captain Seat. Ya, saya lumayan besar, keluarganya 3 anak, Om. 3 anak, jadi istri pertimbangan kalau Jadi kurang suka yang Captain Seat. iya. Jadi Nggak ada kalau jarak. Biar nggak ada jarak. Biar kalau deket terus kan gitu ya. jadi dengan kapasitasnya yang V ini kita merasa cukup dengan 3 anak, karena kadang kan kita juga bawa suster, bawa barang kayak gitu ya, seperti itu. Jadi kita milihnya yang memang yang sesuai sama kebutuhan kita kayak gitu. Kapasitas besar ya Om ya. Betul. 7 seater. Betul. Apalagi teknologi hybrid
Iya. Konon berapa om satu berapa? Saya ini punya saya 1.200.000. Itu cuman 2 kali pengisian selama sebulan setengah. Jadi sekali ngisi itu saya 600 itu bisa 14 sampai 16 hari. Daily use itu. Daily use. Ini bensin ya? Bensin atau diesel? Bensin. Oh, semua bensin. Semua bensin ya? Nah, bedanya hybrid sama gasoline. Oke. Nah, punya saya hybrid. Jadi kurang lebih sekitar 14 sampai 16 hari. Itu 600.000 saya isi pakai Pertamax. Kayak gitu. Jadi kurang lebih sebulan lebih berapa ya? Lebih 6 hari 7 hari lah. Ya, Itu dengan 1.200.000. mobilisasinya Kira-kira kurang lebih 50 sampai 60 km per hari. ya lumayan. Antar jemput anak, istri belanja, kayak gitu. Antar jemput anak sekolah, 3 anak itu, terus istri belanja, terus saya pakai kerja. Kerjanya ya lumayan, kalau Surabaya Timur ke Surabaya Barat itu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam perjalanan kalau macet. Itu kurang lebih bisa segitu. Luar biasa sih ya. Gimana? Lumayan ya. Ini sebenarnya enggak sebenarnya dia ini sambil menceritakan juga mungkin ada menyebar jala racun Iya. kan gitu. Terutama teman-teman yang Iya. udah punya unit Innova Zenik Bergabung dengan Infinity. Nah, selama Infinity ini terbentuk ya sambil berjalan apa nih yang sudah maksudnya sudah dicapai oleh ketum Ming ya kan? Secara komunitas. Secara komunitas apa ya istilahnya, kita ini berusaha merangkul semua pemakai Zenik ya, baik hybrid maupun gasoline. Pencapaiannya adalah kita bisa mengayomi mereka, membuat mereka merasa feel safe. Ya, mungkin Om Malik tahu lah ya di dalam grup itu seperti apa. Jadi ketika ada member yang istilahnya ada problem atau ada apa, kita handlingnya kita sebisa mungkin nggak lewat 24 jam. Nggak langsung low kick dari ini kan. Enggak. Ini lebih keren daripada apa namanya tuh roadside assistance. 24 jam loh. Keren banget. Iya, soalnya saya nggak suka sesuatu yang berlarut-larut. Iya. Namanya istilahnya banyak member banyak kepala kan. Iya, betul. Ya kan kita nggak tahu ya karakternya masing-masing gimana. Cuman kalau memang ada masalah, ya kita coba selesaikan itu secepat mungkin. Supaya apa? Supaya di dalam komunitas ini harmonis lagi. Betul. Kayak gitu. Dan chemistry yang tercipta sekarang selama 1 tahun bentuk ini antar 76 ya tadi ya? 76. 76 ya. Gimana sih gitu? Dengan Kalau 76 ini ada semua dalam satu grup. ada. Ini cuman yang member nomor 76 ini baru daftar hari ini. Iya, belum sempat saya masukin grup. Baru daftar hari ini. Kayak gitu. Soalnya kita juga belum tahu tadi ada berapa chapter. Chapternya sementara ini masih Jabodetabek, Kaltim. Sebentar lagi ada Jawa Timur sama Jawa Tengah. Kayak gitu. Sebentar lagi. Jabodetabek itu jadi satu. Iya. Jakarta artinya gitu. Iya. Di Kaltim ada. Di Kaltim ada. Di Kaltim terus ada satu chapter. Oke, satu chapter. Terus sebentar lagi ada Jawa Timur sama Jawa Tengah. Kayak gitu. Rencana sih harusnya by provinsi. Ya kayak gitu. Cuman karena kota-kota lain yang di Jawa Barat kayak Bandung, terus kayak Pandeglang, terus mungkin di Subang atau mana ini kan belum banyak. Jadi itu belum bisa kita bentuk chapter. Masih istilahnya saya suruh ikut ke Jabodetabek. Supaya mereka kopdar atau apa ikut sana dulu. Kayak gitu. Nah, kalau yang Jawa Timur ini udah lumayan banyak, udah mulai growth. Yang Jawa Tengah juga udah lumayan banyak. Jadi sebentar lagi ini mau ditelurkan. Iya, dideklarasikan lagi ya, gitu ya. Jatim sama Jawa Tengah kayak gitu. Makin banyak chapternya di seluruh Indonesia. Amin. Oke. Gua mau ke sini dulu nih. Iya nih. Ini member lama juga sebenarnya di Mercedes-Benz 202. Sebelum gua aktif dia sudah aktif duluan. Sekarang di Zenik juga jadi ya
Nah, Pengurus ya? Om Malik pengurus. bukan pengurus. Tapi bantu panitia untuk deklarasi. Deklarasi untuk keren. Thank you banget nih kemarin jadi ceritanya dapat informasi dari Malik ya kan dengan deklarasi Zenik ini. Lu udah berapa lama nih digabung di Innova Zenik ini? Terus September. Jadi dari 3 bulanan? Enggak, udah Enggak lebih ya? Om. Udah lebih ya? Udah 5 bulan nih. 5 bulan. Iya, udah 5 bulan. Member 50. Nomor 50. Iya. Berapa? Oh, 50. iya. 51 sebulan. Apa yang lu rasakan selama lu bergabung 5 bulan ya? Selama 5 bulan lu 5 bergabung. bulan. Yang gue rasain, jadi ini kan mobil baru ya, dan kita awalnya gue pikir mobil baru itu will be perfect gitu. Iya. Tapi ternyata ada juga masalahnya. Juga ya. Ada juga misalnya ya adalah something. Mau didengar apa itu? Ya. Oke, lanjut. Nah, terus awalnya bingung nih kalau mobil baru bengkelnya kemana ya? Ujung-ujungnya kan ke bengkel resmi. Tapi kalau untuk yang minor aja kayaknya sayang gitu ya kalau ke Iya. bengkel resmi kan. Ya udah cari-cari komunitasnya dan juga dan ini kan hybrid pertama kali Innova mengeluarkan versi hybrid. Jadi kalau kita mau istilahnya mau modifikasi ini itu takut Iya. trial and errornya terlalu gede costnya. Jadi ada nggak ya ada klubnya nggak sih, ada komunitasnya nggak sih gitu, dan cari-cari di IG ada gitu. DM akhirnya ketemulah sama Oming ini gitu. Ketemu di Jakarta? Enggak, ketemu via DM. Via DM. Itu baru pertama kali ketemu. Iya, baru pertama kali Baru ketemu. hari ini ketemu. Kapan lalu saya kesini, dianya nggak bisa. Iya, Oh. pertama kali Tuh. ketemu. Member macam apa kamu? Terus ya udah, ternyata yang mengalami masalah kurang lebih kayak aku tuh nggak aku doang, tapi ada beberapa member lain yang juga sama gitu. Dan ternyata ya solusinya simple aja sih, nggak harus ke bengkel resmi, nggak harus kemana. Ya udah. Jadi ya yang aku dapat ya pertama knowledge gitu sih. Terus yang kedua ya temen gitu. Lebih apa ya, ada satu grup semuanya ada di situ nasional gitu. Terus ya sama-sama nggak pernah ketemu mukanya, akhirnya baru ketemu lagi, ya seru aja sih. Iya. Banyak temen baru Gitu. itu sih. Jadi apa yang pengen Om Malik sampaikan nih buat teman-teman di luar sana yang sudah punya unit Zenix, barangkali ada troubleshooting yang minor apa? Ya jangan utak-atik sendiri. Mending tanya ke teman-teman, karena banyak teman-teman di sini yang udah pernah ngalamin sebelumnya gitu. Kayak contoh ada beberapa minor changes itu istilahnya kita cuma cukup ke bengkel resmi minta di upgrade software pun itu ternyata udah beres gitu loh. Dan itu nggak terlalu mahal ya. Jadi daripada nambah modifikasi ini itu Free kok. Free. Jadi nggak berbayar. Iya. Difasilitasi sama Toyota sampai segitunya. Jadi knowledge Free. kayak gitu loh ya. Kita nggak pernah tahu gitu. Kalau kita nggak tahu ya kita Jadi beli sudah ini, termasuk beli ini. dalam benefit untuk member di Zenith-nya sendiri. Oh, itu beda lagi benefitnya, beda Nah, lagi. sekarang kalau bicara benefit nih, sebagai member Insanity League, ya kan, apa sih benefit yang bisa ditawarkan dari pengurus untuk calon-calon member baru? Iya. Ya. Biar biar semangat ya, biar banyak yang register kan. Merawat 202 aja. Ya, istilahnya gini ya, pastinya ada beberapa kerjasama dengan beberapa kayak ini ya, modifikasi ya. Jadi ada yang ke lampu, ada yang ke interior, ada yang ke audio, ada yang kayak aksesoris tambahan kayak tipe Q sama V, itu kan fiturnya lumayan jauh itu. Nah, itu kita ada kerjasama juga satu brand untuk dapat harga khusus untuk komunitas kayak gitu-gitu tuh ada. Ya, upgrading Iya, fitur ya. iya, itu ada. Terus ada cafe juga, kayak gitu. Ini mungkin satu tantangan sendiri nih. Oming kan domisili di Surabaya ya. Betul. Dan sementara member ya mayoritas ada di Jakarta. Kan gitu. Ini bagaimana nih? Apakah dari Jakarta mereka bisa bebas menentukan waktu untuk mereka kopdar gitu kan? Ataukah
harus menunggu dulu pengurus atau apa gitu kan, baru ada trigger untuk menggerakkan gitu kan. Oh, ketum lagi ada di sini, yuk kita kumpul yuk gitu kan. Biasanya kan kayak gitu kan, nunggu ada triggernya. Atau mungkin ada Kalau tips khusus lain. kalau saya ini saya biarin agak fleksibel. Hmm. Jadi mereka mau kopdar anytime, dimanapun, itu saya fleksibel. Terutama saya Punya lihat, schedule sendiri untuk dari jalan. Iya. Tiap chapternya ya. ya, terutama saya lihat di sini ketua chapternya Jabodetabek ini Om Petrus ini, itu saya suka sih. Istilahnya dia bikinnya kopdarnya itu di Jakarta Barat, Oke. nanti Jakarta Muter, Timur, ya. nanti Jakarta Selatan, nanti Jakarta Utara, nanti pusat kayak gitu. Nah ini rencananya mereka mau kopdar mungkin mau ke arah-arah kayak ke Bandung, ke Bogor kayak gitu. Touring tipis-tipis ya. Gas tipis-tipis. Rencana juga ada touring, mereka ada touring mau ke Semarang, mau ke Surabaya kayak gitu. Rencananya Kita gitu. tadi udah lihat di depan ada road captain. Iya. Ada visualnya ya, gue belum lihat. Mungkin nanti kita coba lihat itu ya. Teman-teman juga udah melengkapi diri dengan peralatan apa namanya alat komunikasi, rapor, ya kan? Udah siap touring ya. Itu yang penting tuh. Keren. Ada yang mau ditanyakan? Jen? Program kali ya, mungkin Iya. sedikit Koming, program apa sih yang menjadi unggulan dari kepengurusan Koming nih beserta kabinet untuk menggait pengguna atau pemilik Zenik lain di sana gitu. Gitu. Jadi gini, memang kita ini nggak ada program khusus untuk menggait pengguna atau pemakai pengguna atau User. ya user Zenik ya. Hmm. Ini kita memang nggak ada program khusus karena memang kita targetnya bukan jumlah. Kita targetnya bukan jumlah sebanyak mungkin gitu, enggak. Iya. Member yang berkualitas. Iya, kayak gitu. Jadi kita memang dari awal kita komunitas Insanity ini memang udah berbayar. Oke. Nah, berbayar itu pun dapat atribut. Benefit lah ya, Iya. ada benefit dan atribut ya. Iya, kayak gitu. Nah, jadi memang kita nggak ada program gimana caranya yuk kita nambah jumlah orang supaya lebih banyak. Nggak Oke. ada. Fokus kita memang lebih ke dalam. Ya. Jadi ketika member ada trouble, kita bisa bantu apa. Ketika member butuh masukan apa, kita bisa bantu apa, kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Karena kalau terlalu cepat growth-nya, jumlah terlalu banyak, iya, nanti kita handle-nya juga nggak gampang gitu. Jadi dari satu-satu ini kelihatan dulu troubleshooting-nya apa di mobil, kayak gitu. Dari situ baru ketahuan. Baik. Itu pernah contohnya ada ini, modifikasi lampu, tapi terus akhirnya salah potong kabel, kacau ya. Akhirnya balik lagi ke beres gitu. Nah itu ternyata yang istilahnya yang modif saat itu juga kaget, wah ternyata ini kabelnya kayak gini gitu loh. Akhirnya dia kasih masukan ke kita, udah ya pokoknya penting pakai modul, pakai gini supaya aman apa segala macam. Ya kayak gitu. Jadi kita lebih ke dalam dulu. Soal nanti masalah jumlah, biar ini nanti dari anggota ke anggota berkembang secara natural gitu Om ya. Betul. Oke. Nah memang kebetulan juga Innova Zenix ini banyak teknologi yang dijalankan Om. Jadi nggak bisa disamakan sama mobil lu toh, nggak bisa, beda jauh. Seperti itu Om ya. Nah sekarang buat teman-teman yang pemilik bukan pemilik boleh ya, bukan pemakai boleh. pemilik Innova Zenix yang berminat bergabung dengan Insanity, kemana Om? Sekalian cek Instagramnya barangkali. Kalau ada yang berminat untuk gabung di Insanity Indonesia, bisa cek IG-nya Insanity Indonesia atau IG-nya Insanity Jabodetabek, ataupun misal kalian ada di Kalimantan, bisa ke IG-nya Insanity Kalimantan Timur. Iya. Nanti semuanya akan diarahkan ke nomor WA saya. Oke. Catat Kayak ya gitu. teman-teman. Ya, disebutin nih nomornya. Boleh. Nah, itu sebenarnya link WA-nya udah ada di Insanity Indonesia, tapi nggak apa-apa saya sebutin aja. 081 252 3-nya 4 kali 19. Ya, nanti dari situ nanti saya kasih tahu cara joinnya gimana, apa segala macam, prosedurnya kayak apa. Iya. Nanti di situ ada informasinya semua. Catat nomor teleponnya buat teman-teman pengguna Innova Zenix ya.
itu sudah ada informasi soal Instagramnya, nomornya langsung ke nomor pribadi. Jadi jangan ragu ya untuk Jangan Ya. gabung dalam ragu. komunitas itu. Kan belum lagi nanti Betul. ada benefit-benefitnya. Iya, tadi Ya. Om Malik udah sedikit cerita ya gimana benefit join di Insanity ya Om Malik ya. 5 bulan nih. 5 bulan ya? 5 bulan. Apa Jadi yang paling berkesan buat lo? Li? ah Apa yang paling berkesan dalam Insanity? Hmm. Kemudian mungkin ada apa ya masukan buat Oming. Ah, Yang paling berkesan jadi waktu itu kita pernah kopdar di sekitaran dekat Cengkareng Jakarta Barat gitu ya, terus biasalah kopdar ngopi ya pas jalan. Nah pas bubaran ya pikir ini kan mobil keluarga ya orangnya pada punya keluarga, ada punya anak istri. Pulang di tol aku pikir pada sopan ya, ternyata pada Oh, sama bejek-bejek. ternyata sama aja. Pasti pada itu bejek-bejek. ini Waduh. apa namanya euforia. Iya, Korea. Waduh. Adrenalin. Ya. Ketemu yang sesama sehobi. Ya, Jadi itu. artinya bolehlah sekali-sekali barangkali gitu. Ya. Mobil keluarga juga bisa kenceng nih. Iya, Ini iya. kan emang ngebut kan? Terus tadi pertama kalinya kita bener-bener yang istilahnya touring lah rada Teratur. keluar kota ya, Hmm. dari Jakarta ke Bogor dengan proper tadi SOP. Ini pertama kalinya. Tikung di parkir ya? Tadi ya? Ya, di Parkir Hmm. Timur dengan proper SOP, dengan HT yang udah disetting juga, dan kita pun juga udah gladi resik berkali-kali, tapi gladi resiknya selalu dalam kota. Dan itu kesannya adalah miss gitu, ternyata anak-anak bisa rapi, Luar biasa. bisa rapi, bisa ngikutin arahan. Hmm. Dan tadi ada rombongan kenegaraan pun juga kita ya bisa legowo, kita nggak arogan di jalan gitu lah. Negara Jadi ya jadi ya itu impresinya yang so far oke lah ya. so far oke gitu. Yes. Jadi perubahannya hebat sih di sini. Terus ke depannya untuk Omning dan Insanity lebih banyak event aja sih kayaknya. Dan kita kalau kopdar tuh selalu sore ke malam. Tapi ternyata ini pertama kali kita kopdar yang pagi ke siang, dan itu kayaknya seru juga gitu ya. Dan mungkin kalau touring kali ya, kita belum pernah touring yang Agak jauhan. ya Malik sabar. Surabaya ya Lik ya. ya Surabaya ya. Ya itu aja sih. Oke. Nah itu Oming tadi udah dengar nih dari member Insanity nih Om Malik kayaknya merindukan touring gitu. Udah ada schedule itu. Jabodetabek schedule. udah ada schedule ke Semarang. Oh iya. Belum cek. Nah, Hmm. jadi ada program apa nih? Boleh nggak kasih spill ya buat ke teman-teman dari pengurus pusat? Kita nyebutnya pengurus pusat ya di Iya. Surabaya ya. Iya. Dari pengurus pusat program apa? Karena kan udah setahun nih. Hmm. Udah setahun biasanya kalau Jambore mungkin ada apa seperti gitu, itu sudah ada ada kepikiran apa namanya? Iya, kumpul memang. bareng gitu ya. Memang Kopdar nasional gitu ya. Ya. memang kita ada rencana kopdar nasional. Jadi nanti kumpulnya semua di Jawa Tengah. Oh, Cuman ini lagi didiskusikan antar pengurus dulu. Kira-kira tanggalnya berapa yang paling pas. Karena kita mau bawa keluarga. Kayak gitu. Jadi mesti nunggu schedule-nya anak sekolah, schedule-nya istri bisanya bulan apa, kan kayak gitu. Jadi memang ada. Ya. Memang ada. Dan nanti tempatnya di Jawa Tengah. Ya. Rencana tahun ini kalau mungkin mau dipasin sama anak sekolah ya sekitar bulan 6 bulan 7. Oke, pas liburan panjang ya. Iya, kayak gitu. Ya, tunggu tanggal mainnya aja ya. Pasti Iya. nanti akan bakal seru lah Oming ya. Iya, Karena kan sih ini skalanya nasional. betul. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Malik, ada keinginan-keinginan tersendiri kah atau Cukup. apa yang ingin disampaikan? Cukup. So Omeng, terima kasih banyak buat waktunya. Terima kasih sekali lagi untuk undangannya. Sama-sama. Semoga bisa menciptakan sesuatu yang unik nih antara Insanity dengan MBW 202 Klub Amin. Indonesia. Mungkin kan kita bisa bikin touring gabungan, Collab. mungkin collab. Gitu kan Boleh. ya. Jadi sampai kapan periode kepemimpinan kepengurusan nanti? Ini masih dibicarain. Untuk saat ini mungkin antara 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Iya, cuman masih dibicarain dulu kayak gitu. Yang pasti nggak ada ketum abadi. Baru mau di-state kan.
Ya pasti kita mendoakan untuk Insanity terus hype ke depannya semakin booming, semakin besar, semakin guyup, semakin Amin. kompak. Ya, sukses terus. Omeng, salam buat seluruh rekan-rekan member dari Insanity. Salam kenal dari kami dari MBW 202 Klub Indonesia. Sama-sama. Ya, semoga ke depan kita bisa terus menjalin silaturahmi. Sukses terus untuk Insanity. Salam kompak buat teman-teman 202. Yang di Surabaya nih. Surabaya sama kebetulan kita di 202 di Jawa Tengah itu ada 4 cabang kita. Ada 1 region induk di Semarang dan kemudian ada distrik Pekalongan Pemalang, kemudian juga ada distrik Solo, kemudian juga ada region Jogja, ya dan teman-teman regional Jawa Tengah untuk 202 Klub Indonesia, Timur, Cip Rahman. Jawa Timur juga ya mungkin bisa saling berkenalan, bersilaturahmi. Ini kita satu kehormatan dari 202 dapat undangan dari teman-teman dari Insanity dan semoga kedepannya kita bisa menjadi kerabat dan keluarga kan gitu. Sukses terus Insanity, jangan kasih kendor. Amin. Oh Semua. iya, dan lagi selamat untuk deklarasinya teman-teman. Jangan lupa kasih komentar ucapan selamat buat deklarasi Insanity. Thank you. Kali ya. Dan jangan lupa like subscribe. Jangan lupa like subscribe. Yeah. Maju terus 202 Klub Indonesia. Assalamualaikum.